Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidinal Mursalin Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Bismillah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bermuajahah, bisa bermajlis ta'lim, bisa berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Di antara bukti sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah membukakan pintu cinta hati kita ini kepada rumah Allah Subhanahu wa taala, memakmurkannya, kemudian menjadikan masjid adalah rumah kita, rumah manusia, khususnya orang beriman adalah masjid. Kalau tidak ada menemukan segala ketenangan, maka jawabannya ketenangan itu ternyata di masjid. Maka yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman, yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholawat beserta salam marilah kita curahkan kepada junjungan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa beliau maka apalah arti hidup ini? Hidup ini tidak akan mendapatkan apa-apa. Hidup ini tidak akan mendapatkan cahaya hidayah ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya Nabi Muhammad, pintu kebaikan terbuka lebar, pintu hidayah terbuka lebar. Dan dengan adanya Nabi Muhammad, kita termasuk orang-orang yang diridhoi, dirahmati, dan mendapatkan predikat umat yang terpilih. Yang lain terpilih tidak, yang lain juga umat manusia, tetapi bukan istimewa. Istimewanya kita adalah kita dilahirkan di akhir, tetapi ke surga duluan. Maka saya ingatkan kepada diri saya pribadi dan kepada semua jamaah tentang masjid ini luar biasa. Masjid adalah rumahnya orang Islam. Nah, fungsi masjid ini bukan cuma fungsi ibadah. Ya. Memang kita ketahui di antara fungsi masjid itu adalah makanul ibadah, tempat ibadah, tempat kita menyembah, meminta pertolongan, dan dengannya hati lupa akan urusan dunia yang sangat banyak. Anda gundah gulana, Anda pergi ke warung ya bisa sih ngobrol sekedar mengobati rasa rindu pada teman-teman kita. Tetapi ketenangan sakinatul qalbi, hati yang tenang itu tidak didapatkan kecuali dengan beribadah. Dan tempat yang paling memungkinkan untuk kita mencari ketenangan adalah di masjid. Jenengan ke mall, itu raganya saja yang senang. Hati jenengan tidak sesenang apa? Sesenang yang diinginkan. Jenengan piknik, itu raga kita piknik. Ya, tetapi hati kita ternyata juga was-was. Kenapa? Di situ pasti kita mikirkan sesuatu yang lain, memikirkan oleh-olehnya. Tiketnya harga 300, oleh-olehnya biasanya harga 700. Ini karena apa? Ternyata tempat ketenangan itu ada di masjid. Kemudian selanjutnya, masjid itu dari dulu itu makanu tarbiyah, tempat untuk mencari ilmu, tempat untuk menimba ilmu, dan tempat meninggikan derajat kita. Itu di masjid. Silahkan cari pendidikan dimanapun. Oke, dari TK sampai universitas. Itu semuanya pendidikan yang kita angkat. Tetapi pendidikan yang berlandaskan
dengan keimanan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala tidak ditemukan sebesar dan senikmat di masjid. Karena orientasinya, tujuannya itu bukan harta dunia tok, kan itu ya. Orientasinya ridho rahmat Allah. Kalau Allah meridhoi segala sesuatu yang di dunia itu akan tunduk kepada jenengan. Ini betapa besar fungsi masjid ini. Masjid ini, mohon maaf, didirikan tahun berapa nih? 94. Ini kurang lebih berarti sudah berapa tahun Pak ini? 30-an tahun. Ini dari dulu anak jenengan sudah TPA, kemudian sudah jadi sarjana, sudah mempunyai anak lagi. Ini tempat ini adalah saksi bagi jenengan. Saksi bagi kita, ya. Apalagi ada yang berprofesi sebagai marbot masjid. Okay. Marbot masjid itu insya Allah akan dibangunkan rumah di surga. Kenapa? Barang siapa melihat kotor satu aja disingkirkan sehingga masjid itu menjadi nyaman, maka Allah menyediakan untuknya rumah di surga. Marbot itu bukan 1-2 kotoran, 1-2-3 sampah, tapi sampahnya banyak. Maka di masjid itu kewajiban untuk membersihkannya itu tidak di pundak marbot saja, tetapi man ro'ah, barang siapa melihat sesuatu yang tidak menyenangkan mata. Artinya apa? Sampah. Sampah bisa berupa apa? Bisa berupa plastik, menempatkan segala sesuatu bukan pada tempatnya. Silahkan, akan dibangunkan sebuah rumah di surga. Luar biasa. Saking apa ya? Saking Allah itu menghormati masjid. Ya. Kemudian masjid juga menjadi makan musyawarah, tempat untuk musyawarah. Ya. Dulu itu zaman Nabi tidak ada tempat yang paling urgensi, paling pokok kalau orang hijrah, kalau orang pindah, kecuali ditanya atau dibangun masjid terlebih dahulu. Jenengan kemana saja, merantau di mana saja, kalau itu tempat kita merantau itu tidak dekat atau tidak ada masjidnya, maka hati jenengan secara otomatis gelisah. Ya enggak? Di Jakarta enggak ada masjid, merantau. Di Kalimantan enggak ada masjid, merantau misalkan tidak ada masjid. Kemudian dimanapun tidak ada masjid, maka harta yang jenengan banting tulang atau berjibaku untuk mengumpulkannya terasa hambar. Kenapa? Jiwa-jiwa kita itu merindukan ketenangan. Maka makan musyawarah, tempat musyawarah terbaik itu di masjid. Rasulullah itu kalau segala sesuatu itu diselesaikan di masjid. Baik masalah ekonomi, baik masalah sosial, politik, kebudayaan dan lain sebagainya di masjid. Baik masalah pernikahan itu di masjid. Nah, kalau di sini kelihatannya belum membudaya nggih. Nikahan di masjid belum membudaya nggih. Akad nikah di masjid. Padahal itu luar biasa solusi bagi ngapunten rumah jenengan yang sempit-sempit. Okay. Solusi bagi rumah kita yang sempit, solusi bagi ekonomi rakyat umat yang menengah ke bawah. Nyewa apa-apa itu di luar masjid itu sudah berbayar. Di masjid itu kebutuhan umat. Tinggal di manajemen waktunya pas, tidak menendang waktu sholat. Harapan kita sebagaimana negeri-negeri Jawa Timur maupun di Lombok ataupun di daerah timur itu, masjid itu difungsikan luar biasa. Bukan sholat 5 waktu saja, taklim saja, kemudian TPA saja, pengajian saja, tetapi difungsikan untuk apa? Untuk akad nikah dan kemaslahatan umat lainnya. Ini mudah-mudahan ke depan bisa begitu. Jadi kalau bisa juga sholat jenazahnya di masjid, kan gitu ya. Ke depan itu saya yakin jenengan nggih Pak nggih. Jenengan punya keluarga yang meninggal. Kemudian keluarga tersebut disolatkan di rumah jenengan. Pertama yang mensolatkan sedikit. Kedua, apa? Rumahnya sempit. Ketiga, tempat wudhunya terbatas. Coba kalau kita geser ya di masjid.
diumumkan. Tuan rumah punya perkiraan dengan keluarganya, kira-kira kalau meninggalnya jam 7 pagi mau diselatkan jam 10 atau jam 9. Nah, di situ pelayan ataupun orang yang berbela sungkawa dihimbau untuk mensolatkan 3 soft yang sholat jenazah aja itu akan diringankan siksa kuburnya. Apalagi 1 RT, bayangkan. RT 7 sampai 11 soft. Dan itu insya Allah kalau sedikit demi sedikit kita menjadikan masjid itu markasnya kebaikan, luar biasa. Jenengan sebagai ahlul keluarganya akan senang. Ternyata bapak saya didoakan seluruh masyarakat. Se-RT ngoten mawon. Apalagi tamu-tamu dan sahabat ya. Se-RT itu lumayan, nggih. Se-RT itu 30 sampai 40 kakak. Nggih napa nggih, Pak? 30 kakak. Nek diping loro pinten niku? Taruhlah 50 orang. 50 orang itu minimal sudah 5 soft. Dan itu sangat membantu sekali jenengan di dalam meringankan siksa kubur ahli mayit. Kalau di rumah, boleh nggak? Boleh. Cuma mohon maaf, kalau di rumah itu kan kita sekedar berbela sungkawa. Duduk di situ, kurang lebih 5-10 menit kita mendoakan. Ada yang mendoakan, ada yang enggak. Kemudian kita salaman dengan yang punya rumah. Sekedar itu. Boleh enggak? Boleh. Cuma kalau levelnya mau ditingkatkan lagi, ya silahkan sebanyak mungkin mendoakan ahlul mayit. Salah satu tempat yang bagus adalah di masjid. Ngoten nggih Pak nggih. Mudah-mudahan jadi wacana dulu, ke depan mungkin perlulah. Perlu dikembangkan. Masjid ini sebagai pelopor kebaikan mengurusi jenazah. Ya. Mengurusi jenazah, mendoakan jenazah. Kan memandikan, mengkafani, menyolatkan dan menguburkan. Segala sesuatunya itu kan mempunyai pahala 1 qirot. Kemudian masjid juga makanul aman. Tempat perlindungan terbaik itu di masjid. Oke? Tempat perlindungan terbaik itu di masjid, Pak. Mau apa saja. Ditagih hutang saja. Ditagih hutang jenengan bingung-bingung yang masjid. Sing arep nagih ngono wuduse kan uga. Itu sing sepele-sepele mawon ditagih hutang diliang wis nyang masjid salat 2 rakaat. Sing arep nagih lek bingung ya. Tak tagih nek masjid dadak wudu, ora ditagih kita ya kebangetan kan gitu ya. Ini makanul aman, tempat yang paling aman. Jenengan lihat bencana ya alam yang ada di Indonesia. Rata-rata tempat ternyaman itu di masjid. Tsunami, rata-rata masjid masih kokoh. Ya. Maka kalau jenengan mau lihat tempat yang nyaman masjid itu lihat aja masjid kan. Masjid itu rata-rata catnya bersih. Tidak ada patung, tidak ada gambar yang menyeramkan. Kalau kita bangun, suasana hati kita tenang. Nah, ini tempat yang luar biasa. Makanya makanul aman. Tempat yang teraman bagi umat Islam adalah di masjid. Di situ dapat apa? Dapat ketenangan, dapat keamanan. Diturunkan malaikat rahmat di masjid. Jenengan bingung orang digayang, pentingnya masjid sholat duha. Insya Allah tenang, minimal tenang. Kenapa kalau tenang itu? Tenang itu adalah sumber awal keberhasilan. Karena apa? Banyak orang yang stres tidak punya pekerjaan, dia itu tidak sholat, apa yang terjadi? Dia malah bunuh diri. Silakan, bangsa mana yang paling hebat, paling maju yang jenengan dengar lihat di media? Paling Jepang. Jepang itu saking majunya, tetapi uang stres paling banyak. Uang bunuh diri paling banyak. Kenapa? Ketenangan tidak ada, keamanan tidak ada. Serawung tidak ada. Urusamu, urusaku. Ini berbahaya. Maka di masjid, jenengan kan kalau di masjid kan minimal
Ngapunten jenengan yang konsisten kan 3 nggih. Sing rada kathah ngoten nggih. Maghrib, isya, subuh. Nek luhur kalih asar biasanya enten pekerjaan masing-masing. Minimal kalau jenengan wirawiri di masjid di sini di soft pertama, soft kedua maupun soft ketiga, salam pertama itu mendoakan sebelah kanan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didoakan. Kamu selamat, kamu dapat rahmat dan barokah dari Allah. Kamu selamat dari lisan saya, pukulan saya, kemudian kezaliman saya, dan saya mendoakan samping kanan. Samping kiri juga demikian, didoakan. Tidak ada orang yang mendoakan seikhlas di masjid. Nggih. Jenengan ikhlas mboten salam ke kanan ke kiri? Ikhlas. Mau seorang ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Enggak ada. Masjid itu tempat terikhlas, tempat ternyaman. Maka kalau punya masalah, sebaik-baik masalah diselesaikan di masjid. Entah itu dengan menggelar sajadah, sujud di masjid, karena masjid adalah tempat masjid sujud, tempat terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tempat terbaik itu adalah di masjid. Maka kadar keimanan kita itu bisa diukur seberapa sering Anda pulang rumah. Rumah kalian, rumah jenengan itu di masjid. Kalau jenengan sering ke masjid, otomatis jenengan kerasan dengan kebaikan. Sebagaimana jenengan itu punya harapan besar ke surga. Karena apa? Rumah asal kita di surga. Rumah akhirat di surga, rumah surga jenengan di dunia di masjid. Nek pengen yang surga otomatis melalui pintu masjid. Karena surganya orang mukmin, rumahnya di dunia adalah masjid. Ngoten nggih Pak nggih? Dimakmurni masjidipun nggih? Ngoten nggih Bu nggih? Bismillah dimakmurni. Apapun permasalahannya, masjid itu bisa menyelesaikan. Baik dengan doa maupun dengan apa? Bercurhat dengan sahabat. Insyaallah orang yang pergi masjid adalah orang-orang yang diberi rahmat ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kalau dicurhati nek wong Islam itu bisa jaga rahasia. Kemudian pada kesempatan kali ini sampai jam 7 kurang pinten Pak niki Pak? Sampai isya nggih. 7 kurang 5 nggih. Kurang 5 nggih. Nggih napa nggih? Kita kok wis rada ngantuk. Silahkan cari sandaran ya. Sandaran terbaik itu adalah tembok-tembok masjid nggih. Tembok masjid silahkan agak dirapatkan, silahkan bersandar di situ karena dia kuat menahan beban hidup jenengan, beban pikiran jenengan sehingga jenengan bisa ngantuk mendengarkan isian. Ngantukin jenengan di masjid mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ngantukin jenengan di warung kopi ataupun di perjudian mendapatkan apa? Mendapatkan dosa dan mendapatkan apa? Siksa Allah. Jin iblis itu senang bersuka ria. Jenengan marah-marah. Kenapa? Nek ngantuk nggon judi itu mesti kalah. Nganti ngantuk mesti taruhane kalah. Ngantuk enten masjid niku pasti dapat rahmat. Kemudian sedikit kami bahas tentang hujan nggih. Manfaat hujan. Jadi karena ini kan musim hujan, hujan ini kurang lebih 2 minggu yang lalu nggih Pak nggih, mulai turun nggih, mulai deras. Jadi orang Islam itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu bisa mensikapi. Hujan itu di antara fungsi hujan adalah menurunkan panasnya suhu bumi dan menghilangkan polusi. Fungsi hujan. Jadi bumi itu panas Pak. Bumi itu banyak polusi. Salah satu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah menurunkan hujan. Dengannya akan apa? Menurunkan panas bumi dan menghilangkan polusi bumi. Ini luar biasa. Jangan tahu, dengar, bahkan lihat sebelum hujan ini terjadi apa? Kebakaran di Gunung Lawu, kebakaran di Mongkrang, kebakaran di mana-mana di hutan di sekitar Tawangmangu, kebakaran.
Katanya rumput bergoyang, gesekan rumput bergoyang. Tibane puntung rokok yang dibuang. Kan gitu ya. Goyang-goyangannya kaya apa tuh gesek-gesekane? Gesek-gesekane itu kalau nggak ada panas dari percikan api, kemungkinan besar sangat sangat sulit, Pak. Jenengan mah gesek-gesek ini rumput yang kering itu, Pak. Gesek-gesek nih, mang gesek-gesek itu gesek-gesek ini terus. Nanti sak jam. Man gesek-gesek nih. Kinten-kinten pripun niku? Pegel napa mboten? Pegel, Pak, pegel. Pegel. Oh, pokok sinari napa kok gesek-gesek nih. Pegel, Pak. Maka nek arep ngaku engko kena penjara kan ngoten nggih. Wong panas-panas buang putung rokok mlebu metu sangka napa niku jalur pendakian nek ngaku mesti engko digebuki. Nah, meneng, meneng kan gitu apa? Karena rata-rata pendaki itu ngapunten rata-rata pakai rokok. Kenapa? Kurang nikmat tanpa rokok. Jadi menurunkan panas bumi dan menghilangkan polusi. Jadi rahmatnya itu betul-betul ada. Kemudian menghidupkan yang mati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi nazzala minas sama'i ma'am biqadarin fa angsarna bihi baldatan maita kadzalika tukhraju. Jadi menghidupkan yang mati. Dan Allah lah yang menurunkan dari langit ma'an, air biqadarin dengan kadarnya. Jadi air hujan itu dengan kadar, Pak. Allah itu mengukur dengan kadar berapa ton, berapa kubik Allah turunkan. Coba jenengan ya. Kalau air hujan ini turun menerus 1 minggu saja di Tawangmangu. Kira-kira jenengan niku kebanjiran mboten? 1 minggu turun hujan terus menerus. Kira-kira gimana rumah Anda? Nggih, trocoe tambah gede, kalenan kesumpetan, sampah dan lain sebagainya. Oh, itu kenapa? Allah itu memberikan kadar turun air itu sesuai dengan takdirnya. Maka jangan heran kalau di sini hujan sampai Kartini sampai di Jalan Anyar itu nggak hujan, lumbang hujan. Allah itu sudah takdirnya itu di ponto-ponto. Ibaratnya iki nek gur 3 jam kuat, Tawangmangu nek 3 jam kuat. Nek seminggu hujan deras kuat mboten? Mboten kuat. Ini dengan takdir, dengan apa? Dengan kadar yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Kemudian fa'angsar nabihi baldatan maita. Dengannya Allah menumbuhkan, menghidupkan negeri yang mati, kering kerontang. Sebagaimana jenengan itu langganan. Langganan sedekah nggih Pak, insyaallah mudah-mudahan berkah. Nek bulan-bulan tertentu Agustus sampai September atau Juni sampai September niku sedekah ke Sragen, ke daerah Gunung Kidul. Kenapa? Di situ pasti rata-rata kekeringan. Maka Allah hendak menghidupkan daerah-daerah yang tertimpa kekeringan, baldatan maita. Daerah negeri yang mati kerontang. Kadzalika tukhrajun. Yang demikian permisalan kalau kita itu dihidupkan. Mohon maaf. Jenengan saya itu nanti meninggal. Saya bisa bercerita karena masih hidup. Jenengan bisa bercerita masih hidup. Mbah jenengan sudah meninggal dunia, Mbah Buyut sudah meninggal dunia, semua yang mendahului kita sudah meninggal dunia, tidak bisa bercerita. Sekarang kita bercerita nggih, suatu saat nanti kita akan diceritakan. Kita akan jadi legenda. Jadi apa? Cerita. Kan cerita, Pak. Kan urip kan ngoten nggih. Mbae, bapak, anak, putu, terus apa, Pak? Buyut, canggah, kan ngoten. Kita itu kan adalah pemain pengganti. Dan semuanya akan mati. Semuanya akan mati
dan Allah Subhanahu wa taala itu akan menghidupkan kita sebagaimana bumi yang telah mati tadi. Nah, manusia ada satu tulang. Tulang ini menjadi bibit kehidupan, yaitu tulang ekor kita. Tulang ekor kita, tulang sumsum ekor itu ya. Itu tidak bisa hancur. Di situ ibaratnya CD, ibaratnya menyimpan memori kita. Memori kita itu ada di situ semuanya. Tatkala semuanya kita hancur, muka hancur, tubuh hancur, hati hancur, otak hancur, tulang itu tidak hancur. Itu ibarat benih sawi. Benih sawi itu ngapunten warnanya apa, Pak? Hitam sama coklat. Nek sawi ijo. Nek dipikir-pikir, winine warnane coklat napa hitam, nggih. Kok iso dadi ijo? Wortel. Winine niku nggih coklat napa hitam, kehitaman. Kok iso dadi abang? Nggih. Ngene apa nggih? Jenengan sempat mikir mboten? Sawi iki winine niku mboten ijo. Winine niku napa? Ireng. Ning kok iso ijo? Sama nggih. Sawi yang kecil itu di dalam sawi itu sudah mengandung apa? Mengandung partikel yang Allah saja yang tahu ya. Iso dadi ijo. Wortel juga demikian. Winih juga demikian. Winih yang dulunya warna apa? Warna hitam jadi warna merah. Luar biasa. Wit kambil nggih ngoten niku. Wit kambil niku biasanya di daerah subur napa kering? Kering. Pantai napa Tawangmangu? Pantai. Jenengan nyesep banyune pantai niku asin napa mboten? Asin. Ning kambil asin mboten? Mboten. Ketemu mboten akal? Mboten ketemu. Nggih, mboten ketemu. Jadi kita cukup yakin kita dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana baldatam maita, negeri yang kering kerontang mati. Itu fungsi air hujan. Kemudian hujan itu rahmat lil alamin, rahmat untuk seluruh alam. Wa huwal ladzi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmah. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan mim ba'di ma qanatu, yang sebelumnya kita itu berputus asa. Jenengan mungkin apunten nggih. Sudah pernah salat istiqa? Belum nggih? Di sini belum. Nah, salat istiqa daerah Tawangmangu Karanganyar itu tidak diadakan kecuali tahun 2023. Pernah dengar salat istiqa 2020? Belum pernah. 2019 belum pernah. Seumur-umur jenengan Karanganyar nggih. Karanganyar salat istiqomah niku baru tahun ini toh. 2023. Diempet sih, diempet ijik banyune ijik. Diempet ora kuat, qonatu. Akhirnya apa? Berputus asa. Berputus asanya seorang mukmin dengan apa? Cara yang baik. Dengan apa? Meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin jenengan sampai sekarang ya belum pernah kita mendengar di Karanganyar salat istiqo kecuali tahun 2023. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Rahmat Allah dikurangi karena apa? Air yang kurang di daerah Karanganyar. Sudah putus asa, akhirnya ya sudah. Kita salat istisqa, salat minta hujan yang sebelumnya belum pernah. Wong sing enten mriki pun nate salat istiqa, alhamdulillah tamu belum. Ngoten nggih. Ini kita putus asa betul kalau enggak ada air. Karena apa? Bumi itu 2/3 juga karena air. Jenengan itu 70-80% juga karena air. Nggih. Makanya dokter menyarankan 2 liter air. Nek jenengan kemelepekeng. Kalau di daerah Tawangmangu 2 liter air. 2 liter air ini dikalkulasi gelas itu 14 ke gelas. Jenengan gumoh. Saking banyaknya air kan gitu. Karena apa? Suhu kita tidak memungkinkan untuk itu. Kenapa? Dingin. Nggih, dingin. Coba kalau jenengan di daerah Katulistiwa, Pontianak, itu 5 liter itu sudah biasa. Nggih.
Di daerah Sawitan 5 liter itu biasa. Saya pernah 5 liter bimoli yang cangking yang warna putih itu Pak. Itu kurang Pak. Karena apa? Di bawah Sawitan dan bekerja itu koyo didang. Jadi tubuh kita itu kayak didang gitu. Intinya apa? Intinya memerlukan air. Bahkan 6 liter itu biasa. Di sini 2 liter gumo. Gumo. Jadi secara umum ini kita sangat butuh air. Jadi yang selanjutnya segala sesuatu hidup berasal dari air. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna minal ma'in kulla syai'in hayyin. Dan kami ciptakan, kami jadikan dari air itu segala sesuatu agar bisa hidup. Kita itu memerlukan air. Ngapunten, jenengan itu ada karena adanya orang tua. Orang tua melahirkan kita itu karena ada unsur air yang bertemu. Kita ada Adam itu dari tanah liat. Membentuk tanah liat ngapunten. Jenengan pun nate ningali tiang membikin bata. Udah pernah? Kinten-kinten kalau tidak ada air gimana? Bisa bikin bata? Tidak. Membentuk Nabi Adam kurang lebih begitu. Adanya jenengan, walaupun bertemu dengan pasangan suami istri tanpa air, tidak akan terjadi pembuahan dan pembibitan. Sama, jenengan, saya sama. Segala sesuatu itu ditentukan salah satunya dengan air, diciptakan dengan air. Maka manusia bisa bertahan seminggu menahan makan, tetapi tidak bisa bertahan seminggu tanpa air. Jenengan mantu mawon. Mantu geden, ini ora nek banyu. Banyune mati ngoten mawon. Mantu geden Pak, jane geden, ini ora nek banyu. Kinten-kinten jenengan ngamuk mboten? Ngamuk, usrek Pak, usrek. Arek ngeki teh ya nggunakake air. Arek metu kolak ya nggunakake air. Metu sop ya nggunakake air. Arek adus ngantene nggunakake air. Sinomane arek nyikat sepatu juga menggunakan air. Air itu sangat penting peranannya dalam kehidupan. Maka jangan sekali-kali kita mencela hujan. Hujan itu turun dari langit membawa rahmat. Kemudian, dan ini menjadi solusi nanti ya. Air itu kenapa itu bisa menjadi terapi kan itu ya. Wa ja'alna minal ma'in kulla syai'in hayyin. Dan kami ciptakan segala sesuatu yang berasal dari air itu suatu kehidupan. Mohon maaf, mungkin sebagian jenengan belum punya momongan keturunan, salah satunya dengan air, dengan mandi hujan dan lain sebagainya. Lah nek pilek piye, greges piye, nanti kita ceritakan asal mulanya, kan gitu ya. Kemudian hujan ini alat bersuci dan pengusir setan. Hujan itu di antara air yang suci, ya. Bahkan bisa dikatakan paling suci karena dari langit langsung, kan gitu ya. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an yutahhirakum bihi wa yudhiba ankum rijza syaitan. Dan aku turunkan kepada kalian dari langit air yang dengannya kalian akan mensucikan diri, membersihkan diri dengan air tersebut. Wa yudhiba ankum, dan menghilangkan dari kalian rijza syaitan. Rijza syaitan adalah gangguan setan. Nek wong sekti mbiyen ngapunten niku, rata-rata latihan menempa diri itu nek udan. Bal-balan nek zaman biyen itu asiknya itu nek pas udan. Sinetron baik India maupun Indosiar rata-rata nggih ngapunten, menarinya dan menangisnya itu pas hujan. Kenapa demikian? Itu mengandung filosofi hujan itu mempunyai apa? Kekuatan energi
yang bisa mempengaruhi seseorang. Hujan, Pak. Jenengan mawon nek udan iki kita pengin ning wedi lara. Kan ngoten nggih. Pengin adus ning wedi pilek dan lain sebagainya. Maka hujan itu energinya sangat positif. Mendekatkan diri kita dengan alam, mendekatkan diri kita dengan Sang Pencipta. Karena itu langsung dari langit. Nggih, langsung dari langit. Podo-podo banyune, ngapunten, podo-podo banyune. Air hujan itu kalau kena kepala sama kena badan itu rasanya beda, Pak. Apalagi ada doa, ya. Doa orang yang terkena hujan, terkena hujan. Doa orang pas hujan rintik. Itu kan ada doa ya, di antara doa yang makbul itu apa? Doa tatkala hujan turun. Nek jenengan hujan turun biasanya pripun, Pak? Ambil selimut, nyalakan TV, ambil snack. Kan itu ya. Leyeh-leyeh dan akhirnya ngantuk di situ. Kalau orang yang paham tentang hadis tidak, hujan turun Allahumma shayban nafian, langsung dongo, ya Allah saya itu jodohnya joma ya Allah, maka dekatkanlah ya Allah, jodoh saya itu adalah si Tina ya Allah, maka apabila Tina bukan jodoh saya ya Allah, maka jadikan Tina lagi sebagai jodoh saya ya Allah, umpahlah lagi ya Allah. Itu ya. Itu tenang, itu betul-betul apa? Betul-betul digunakan dengan sungguh-sungguh. Ini hujan itu rahmat luar biasa dengan rincian tadi menghidupkan yang mati. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penyubur tanah dan tanaman. Jenengan mboten sah beli NPK waktu musim hujan. Nek beli NPK waktu hujan itu jenengan niku nguyai segoro. Nggih. Hujan itu, Pak, barmatun nek daerah Blumbang. Barmatun telung dino kudanan itu kudu matun meneh. Karena apa? Terlalu subur. Maka kok wong ngei mes sama NPK musim hujan itu ya rada kualik. Unsur hujan itu sudah mengandung tadi zat-zat yang menyuburkan tanah. Kemudian kita beranjak kepada kandungan air hujan dan manfaatnya. Ya. Kandungan air hujan itu biasanya rasanya apa, Pak? Air hujan itu tawar, roto asin-asin didik, napa manis-manis? Ada asin-asinnya tuh, bukan ada asin-asinnya kan gitu, bukan ada manis-manisnya. Karena asin itu berasal dari uap air H2O. 99% tergantung lapisan atmosfer yang dilaluinya. Jadi kan uap air kalau jenengan kita belajar itu kan uap air laut yang ke atas sampai ke lapisan atmosfer membentuk gumpalan dan molekul-molekul tertentu. Kemudian di air hujan itu ada karbonnya, Pak. Kemudian ada asam nitratnya, kemudian ada garamnya, makanya ada asin-asinnya dikit gitu. Kemudian ada asam sulfat, ya, asam mineral anorganik. Ya. Agak tren ya gitu ya. Tapi bukan untuk ibu hamil itu ya. Jadi ini lain, beda ceritanya. Jadi manfaatnya, di antara manfaat air hujan itu pertama bikin awet muda. Kandungan tersebut itu bikin awet muda. Jenengan ada 2 profesi. Yang profesi ini di beberapa artikel itu awet muda. Pertama guru, kedua adalah tenaga kesehatan. Nek jenengan dadi guru, rata-rata ngapunten guru niku enten pundi-pundi kemawon niku rata-rata luwih enom. Awet enom. Kalih tenaga medis. Tenaga medis itu bisa perawat, dokter atau penyihat. Itu rata-rata mereka itu kenapa begitu? Karena biasanya menjaga kesehatannya lebih daripada yang lain. Dokter kok loro, ngisi-ngisini, gini apa nggih? Rakyat dokter ya loro. Dokter nek loro niku suntik enten pundi? Ngapunten, dokter tenaga perawat yang sakit daerah Tawangmangu nggak mungkin dia suntik di daerah Tawangmangu. Dia akan lari ke Karanganyar, terus Solo, kan ngoten. Mboten mungkin dokter A suntik yang dokter B di daerah tersebut. Ngerusakke rego. Ngoten nggih? Sama tukang urut nggih ngoten.
Tukang urut ra mungkin, tukang urut kene kok ana tanggane ra mungkin ngerusakke rego. Nggih. Ngerusakke rego. Tapi rata-rata tenaga medis penyihat itu lebih awet karena mereka apa? Tahu persis menjaga kesehatan. Kalau guru kenapa awet muda? Karena dia berkahnya ilmu. Nek pengen awet muda, salah satunya yaitu jadi guru atau tenaga kesehatan. Kembali kepada bikin awet muda. Jadi kandungan air tersebut, 5 kandungan tersebut sangat bermanfaat bagi tubuh dan kulit jenengan. Jadi ada baiknya Pak, jenengan kalau mboten alergi banget terhadap air hujan, itu mandi hujan jangan dari talang nggih. Kenapa dari talang? Dari talang ya aweh, tapi masalahnya dari talang itu sengnya itu loh Pak, sengnya itu pun karaten, pun reget, alih talange pun bocor. Sok pakune nayeng, sok eneng regetane nyampur jenengan langsung ke rambut sama ke badan. Bukan bersih, terkadang kok kotor. Kecuali sengnya sudah dipastikan bersih, kemudian talangnya sudah bersih monggo. Tetapi kalau tidak bersih, yang bagus adalah langsung dari air hujan. Menyehatkan kulit dan rambut, pH basah membantu kelembapan kulit rambut. Kemudian mengurangi kerontokan rambut. Kuat, dadi ini kuat Pak. Jadi rambut jenengan sing yuswanipun 45 ke atas ngapunten mulai kalau sisiran niku ngapunten rodok melu nggih Bu nggih. Rambuté rodok melu nggih, tumut nggih. Nyisir ping 3 sing gogrok 5, nyisir ping 5 sing grogrok 10. Nah, itu karena apa? Karena kulit kita sudah mulai tidak kencang. Rambut kita sudah tidak mulai kuat. Maka diantaranya adalah dengan air hujan tersebut. Kemudian ada apa lagi? Menghilangkan stres. Jenengan banyak masalah Pak, ngapunten. Banyak masalah, banyak tekanan, baik dari dalam maupun luar. Dalam ki awake dhewe nek luar biasane tangga teparo karo koncone kan gitu nggih. Kalau hujan ya sudah keluar. Tetapi pemanasan dulu. Pemanasan gimana? Artinya tangan kita itu dikasihkan air hujan dulu, kaki kita juga air hujan dulu, tengkuk sama apa namanya ini? Batuk nggih. Nah, itu pemanasan. Sebagaimana kalau gelas ini dicurke ngapunten air umum, itu rata-rata meletek mboten? Meletek, sama. Tubuh kita itu sama, Pak. Tubuh kita itu panas sama hangat. Hujan itu dingin. Ngoten nggih? Hujan itu dingin, sifatnya dingin. Kalau tubuh kita hangat sama panas, maka kalau mau dingin-dinginan, maka perlu salam-salaman dulu. Maka perlu pemanasan dulu. Langsung hujan langsung. Nah, gitu ya. Biasanya kalau yang alergi, maka dia akan ngedrop. Kalau yang tidak, alhamdulillah. Maka di antara fungsi hujan tadi adalah menghilangkan stres. Maka tidak heran filosofi ini diambil oleh beberapa sutradara. Nek wong stres iki karo mlaku dhewe tengah malam kan gitu ya. Ngaru nangis kan gitu, karena nangis diguyur hujan. Nah, itu karena filosofi ini. Ya, filosofi hujan membawa manfaat dan betul. Nek jenengan pas hujan niku nek ndonga seolah-olah itu, seolah-olah tidak ada hijab dengan Allah Subhanahu wa taala. Doanya seolah-olah terkabulkan. Nek mboten pitados mang udan-udan. Pas macul udan-udan batule mulih ya Allah rekosone urip ya Allah. Ndonga pas hujan. Betul, Pak. Perasaan itu langsung menyentuh. Kemudian mengobati masalah pencernaan. Ini salah satu pencernaan kita bisa diobati. Caranya apa? Caranya tadi salah satunya pas hujan diambil airnya ya langsung ya Pak. Jangan lewat talang tadi ya. Langsung gitu ya. Kemudian 2 atau 3 sendok sebelum kita memakan sesuatu di pagi hari. Itu mengobati pencernaan kita. Betul nggih? Ngerasa galon, 2-3 sendok langsung galon kan gitu ya. Akhirnya 2-3 sendok aja. Kemudian apa? Menetralkan pH darah tubuh. Jadi air hujan itu ada penelitian dari Stikes dari Medan.
itu setara dengan RO. RO isi ulang nih lho Pak. Itu jernihnya air hujan itu setara dengan ROR isi ulang. Maka monggo Pak niku dilahapi Pak. Mungkin azan isya jam 7 nggih. Ya itu. Jadi air hujan itu ini apalagi kita di Tawangmangu ya. Kalau di kota itu beda, tapi yang di daerah Tawangmangu yang bagus apa namanya? Udaranya itu sama dengan RO. Artinya apa? Bisa diminum. Silakan. Nggih, mboten sawedi. Bismillah kan ngoten. Jenengan niku wedi karo wanine oke wedine Pak. Wedi gek iya gek ora gek ngapusi gek ora kan gitu. Ini stikes dari Medan yang melakukan penelitian ini, bukan saya ya. Saya cuma menjelaskan rahmatnya hujan, kemudian rincian dari apa? Nikmat Allah berupa air hujan. Kemudian apa? Menyingkirkan, menghilangkan sel kanker. Ya. Ini bukan saya yang ngomong ya, bukan saya yang ngomong, ini dari penelitian. Jadi bisa melemahkan sel kanker. Ya, tentunya dengan apa? Dengan ditambahkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah terjadi apa? Kenapa habis mandi hujan kok sakit demam? Sebagian ngoten nggih, tidak semuanya, tetapi sebagian gitu. Kenapa? Pertama, sebagaimana yang kami sebutkan tadi bahwasanya air hujan itu mempunyai sifat dingin. Badan jenengan itu hangat. Sebagian panas. Nah, ada perubahan suhu dan tekanan pada tubuh terutama bagian hidung. Hidung itu sebagai apa ya? Diplomasi pertama. Makanya jenengan melihat orang sakit itu bisa dari hidung dan mata. Hidung nek sentrut rodok bindeng, berarti wong niki rodok sakit, kenger ngoten mawon kenger ya. Karena hidung itu apa? Hidung itu diplomat pertama. Di hidung itu akan menetralkan, akan mencium, akan apa? Melihat situasi udara luar. Makanya nek jenengan sakit itu biasanya hidungnya meler. Tapi lebih baik meler daripada saurunge meler. Biasanya orang yang mau pilek itu luar biasa sakitnya, tetapi tatkala sudah meler itu akan berkurang. Nonton nggih. Kemudian ini sama kalau jenengan ngapunten kalau pernah naik pesawat atau pernah naik kendaraan umum. Niku ngapunten telingan jenengan niku rata-rata rada budek. Nggih nggih. Munggah bis langsung Jaya rukun sayur kok kene. Agek teko mati sih. Kene iki kan ngoten nggih. Kan ngoten nggih. Ini apa? Penyesuaian apa? Tubuh dengan kondisi yang ada di sekitarnya. Kalau hujan itu biasanya itu hidung, tetapi kalau polusi kendaraan biasanya kuping yang lebih dulu peka. Makanya jenengan niku naik ke Solo dulu ya, kalau naik bis itu rata-rata rodok budek. Itu bukan kok budek-budekan, bukan, itu menyesuaikan dengan kondisi yang ada di luar. Kemudian cara mengatasi kalau sebagian jenengan rodok alergi hujan. Pertama adalah kalau mau hujan-hujanan tadi ya, pemanasan dulu. Kemudian kalau jenengan termasuk orang-orang yang alergi hujan, maka setelah kehujanan mandi dan keramas membersihkan residu dan parasit. Jadi ada 5 kandungan tersebut, tetapi ada juga kemungkinan residu ataupun parasit yang nempel. Maka cepat-cepat keramas, setelah keramas mandi. Nah, jenengan kehujanan dari sini, misal saya sini pulang ke Lumbang, kok Kudanan sampai Kartini Kudanan, maka apa yang saya lakukan? Pertama, ya, nek kuat yo adus dan keramas. Nek kuat, kalau tidak minimal bajunya harus dilepas, diganti, rambutnya saya keringkan dengan apa? Handuk. Itu nggih. Itu untuk mengatasi roto-roto orang yang sakit itu tadi, kena hujan itu karena apa tadi? Perbedaan suhu antara panas dan dingin. Sampai di rumah orang ganti baju. Dan
tadi residu dan parasitnya masih nempel di baju, ya, itu dipakai terus. Itu yang mengakibatkan apa? Mengakibatkan imunnya sebagian orang itu melemah. Kemudian minum banyak air putih. Ini diantara jenengan, terutama jenengan yang alergi ya, alergi air hujan. Dan betul, tidak semuanya orang itu senang air hujan. Karena air hujan itu sedilo mawon, sebagian orang juga mumet tenan. Nah, ini karena kondisi-kondisi kita yang berbeda, maka secara umum hujan itu rahmatan lil alamin, banyak manfaat. Mari kita gunakan dan jangan sekali-kali kita mencela rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sedikit apa yang kita kajikan pada kesempatan ini memberikan faedah bagi saya dan jenengan. Ada baiknya tentunya dari Allah Subhanahu wa taala, ada kurangnya dari saya pribadi. Mari kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.